Sobat Tani yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia, Anda sedang mendengarkan program Suara Pertanian Radio Sinergi FM di 95,4 FM. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu inovasi dalam pertanian modern. Bersama saya, Dina Maharani, dan juga ada 3 narasumber hebat yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Mari kita sambut Pak Budi Pranowo, seorang petani sukses. Beliau merupakan seorang petani sukses yang memiliki kebun pepaya seluas 15 hektar di Desa Candisari, Kecamatan Sambang, Lamongan. Dan Ibu Sari Megawati, seorang ahli agronomi. Beliau memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam dunia pertanian. Beliau juga memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai tanah, tanaman, dan cara mengelola hasil pertanian. Dalam kurun waktu yang cukup lama, beliau terus belajar dan mengembangkan keahliannya, sehingga beliau menjadi ahli di bidang pertanian. Berikutnya juga ada Pak Rudi Widodo, seorang pengusaha teknologi pertanian. Beliau merupakan pengusaha teknologi yang sukses di salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, biar tidak lama-lama lagi, kita mulai saja dengan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang hebat-hebat ini. Selamat siang Pak Budi dan Pak Rudi, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak. Nanya kabar. Baik, dan untuk Ibu Sari, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Dina. Baik, kembali lagi bersama kita di Radio Sinergi FM 95,4 FM. Mari kita mulai tayangan program ini dengan pertanyaan dasar nih. Yang pertama kepada Pak Budi, mengenai seputar tantangan terbesar dalam usaha pertanian. Pak Budi, Anda kan termasuk petani yang sudah sukses nih Pak. Menurut Bapak Budi sendiri, sebagai petani, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam usaha pertanian saat ini Pak? Kan kebanyakan tantangan-tantangan yang dihadapi di dunia pertanian saat ini, yaitu seperti keterbatasan modal, penggunaan teknologi yang masih sederhana, dan rendahnya daya saing produk pertanian. Mungkin selain itu, apakah ada hal lain yang menjadi tantangan terbesar bagi Bapak sendiri dalam dunia pertanian ini? Terima kasih, Mbak Dina. Jadi begini, tantangan besar yang saya hadapi selain tantangan-tantangan yang Mbak sebutkan tadi, yaitu seperti perubahan iklim dan serangan hama, cuaca yang tidak menentu membuat produksi kami terancam. Namun, saya mulai mencoba metode pertanian organik dan penggunaan pestisida alami untuk mengatasi masalah-masalah ini. Saya juga sudah mulai menerapkan penggunaan teknologi untuk memantau kondisi tanah dan cuaca, yang sangat membantu dalam merencanakan waktu tanam dan panen. Saya juga menggunakan sistem irigasi otomatis untuk menghemat penggunaan air. Wah, sangat menarik sekali ya Pak Budi. Baik, bicara mengenai soal irigasi nih, irigasi otomatis. Saya ingin bertanya pada sang ahli agronomi kita nih mengenai penggunaan teknologi atau penerapannya. Jadi bagaimana nih Bu pendapat Ibu Dina mengenai penerapan teknologi ini di kalangan petani? Karena juga kebanyakan yang sudah kita ketahui, para petani menolak untuk menggunakan atau menerapkan alat teknologi yang sudah canggih dalam pertanian. Dikarenakan kurangnya keterampilan dan pelatihannya, dan salah satu contohnya itu di daerah pedesaan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dina. Kalau menurut saya pribadi ya Mbak, penerapan teknologi ini juga sangat penting untuk menghindari pemikiran para petani yang masih kurang dalam penilaian atau
penggunaan atau penerapan teknologi pertanian. Contohnya di Desa Candisari ini. Dan kita sebagai para petani milenial atau yang sudah mengerti mengenai penerapan teknologi tersebut, kita dapat memberikan pelatihan kepada petani di Desa Candisari ini, agar mereka bisa memanfaatkan teknologi yang ada dengan maksimal. Serta kesadaran dan pengetahuan juga menjadi kunci agar penerapan atau penggunaan teknologi tersebut ini bisa diterapkan dalam dunia pertanian dimanapun bahkan di desa. Wah, sangat luar biasa juga jawaban dari Ibu Sari ini ya. Kita sebagai petani milenial memang harus bisa memberikan kesadaran atau pelatihan yang baik pada para petani, salah satunya di pedesaan, agar penerapan teknologi pertanian ini dapat digunakan sebaik-baiknya di kalangan pertanian manapun, dan juga bisa membantu mengurangi beban pekerjaan yang dialami oleh para petani, sehingga pekerjaan tersebut menjadi sangat efisien. Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, sangat menuju ke judul siaran kita kali ini, yaitu inovasi pertanian modern. Untuk Pak Rudi sendiri, apakah ada inovasi terbaru yang bisa dibagikan kepada kami semua di sini, bahkan kepada para pendengar? Kalau menurut saya, tentu ada, Mbak. Salah satu inovasi terbaru adalah seperti penggunaan sensor tanah yang dapat memberikan data secara langsung tentang kelembapan dan nutrisi tanah. Dengan informasi ini, petani bisa mengatur irigasi dan pemupukan dengan lebih efisien ya, Mbak. Selain itu juga, sensor tanah dapat mengoptimalisasi penyiraman pada suatu tanaman, serta dapat melakukan penyiraman pupuk dengan tepat sasaran. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Ngomong-ngomong bahas mengenai inovasi dalam pertanian modern nih. Saya juga pernah baca dari salah satu jurnal yang isi dari jurnal tersebut membahas mengenai inovasi-inovasi baru dalam dunia pertanian, Pak, Bu. Salah satu contohnya itu dari inovasi tersebut ada keberlanjutan pertanian. Kalau saya boleh bertanya nih, saya ingin bertanya kepada Pak Budi, menurut Pak Budi sendiri, keberlanjutan pertanian ini itu apa sih, Pak? Dan Bapak melihat pentingnya keberlanjutan dalam pertanian ini seperti apa, Pak? Seberapa penting juga keberlanjutan dalam dunia pertanian pada saat ini, Pak? Oke Mbak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dina mengenai seberapa pentingnya sih keberlanjutan pertanian bagi saya. Bagi saya keberlanjutan sangat penting sekali Mbak dalam dunia pertanian. Dikarenakan dengan adanya hal tersebut banyak sekali memberi dampak positif bagi para petani, seperti dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan para petani, dan juga dapat menjaga kesehatan keberlanjutan pada lingkungan, serta dapat meningkatkan kualitas pangan dan kesehatan di masyarakat. Wah, sangat menarik sekali juga ya Pak, jika kita menerapkan keberlanjutan ini dalam dunia pertanian. Baik, kalau saya boleh bertanya juga kepada Ibu Sari nih, apa sih langkah-langkah konkret Ibu yang bisa diambil oleh para petani agar mencapai keberlanjutan ini? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ada beberapa langkah yang dapat kita ambil agar para petani mencapai keberlanjutannya, yaitu melakukan pengurangan pupuk kimia, menerapkan agroforestry, serta memanfaatkan limbah pertanian sebagai pupuk organik. Hal-hal tersebut dapat membantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, terima kasih Bu Sari. Kalau menurut Pak Rudi sendiri nih, apakah ada program atau inisiatif yang mendukung petani dalam mencapai keberlanjutan ini, Pak? Oke, Mbak Din, banyak sekali lembaga pemerintah dan swasta yang menawarkan pelatihan dan juga bantuan teknis untuk para petani. Selain itu, ada juga program intensif bagi para petani yang menerapkan praktik keberlanjutan tersebut.
Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rudi. Tak terasa juga teman-teman sudah 20 menit Sobat Tani menemani kita dalam acara program kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan terakhir bagi kita semua dari masing-masing narasumber hebat kita ini? Pesan dari saya sendiri Mbak, itu saya ingin mengajak semua para petani untuk dapat terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang ada di pertanian sendiri. Jangan pernah takut untuk akan mencoba hal yang baru, agar dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang pertanian nantinya. Baik, kalau pesan dari saya sendiri, Mbak, itu agak sedikit ya, yaitu penting untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan, dan mari kita jaga keberlanjutan agar pertanian kita ini tetap maju. Kalau pesan dari saya sendiri, teknologi yang ada dalam pertanian ini adalah suatu alat yang dapat membantu pekerjaan kita bisa lebih efisien. Tetapi kearifan lokal juga harus tetap diutamakan. Jadi mari kita kolaborasikan antara keduanya. Baik, sebelum saya tutup siaran kali ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Budi, Ibu Sari, dan Pak Rudi atas wawasan yang luar biasa ini yang telah diberikan kepada kita semua, bahkan bagi para pendengar. Dan juga tidak lupa terima kasih pada para pendengar siaran program kami ini yang juga setia menemani dan dari awal sampai akhir tayangan program kali ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di program selanjutnya. See you.